Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat podcast Kampus Hebat. Kali ini kita akan bincang tentang bagaimana tips membuat klinik bidan. Nah, kali ini kita ada berada di salah satu kliniknya dosen di Luhur sama Bu Damayanti. Untuk lebih jauhnya gimana cara mendirikan dan lain sebagainya, ayo kita masuk. Beliau yang luar biasa ini Bu Damai ya, panggilannya apa sih? Damai. Damai ya, sesuai dengan orangnya ya, damai sejahtera. Amin. Bidan damai guys. Ini aku manggilnya apa sih? Aku mah suka manggil apa? Ibu bidan. Ibu bidan. Ini udah berapa lama kliniknya berdiri? Ceritain dong. Oke, klinik ini berdiri dulu pertama kali rumah ini dibangun sekitar tahun 2011. Kemudian saya sempat berhenti dulu karena lagi kuliah. Kuliah waktu itu mengambil S2 kebidanan di Unpad karena waktunya cukup padat. Akhirnya saya sempat menurunkan plang. Baru saya mulai lagi itu di tahun 2017. Berarti pertama kali 2011. Kalau lulus kuliah tahun berapa? 2016 akhir. 2016 akhir. Tapi berarti sebelum lulus saya sudah berhenti udah di tahun 2013. Oh gitu. Baru lanjut lagi di tahun 2017 sampai saat ini. Jadi karena melanjutkan kuliah berhenti terus lanjut lagi gitu ya. Betul. Oke. Ini pengen tahu nih kira-kira syarat mendirikan klinik bidan nih apa aja? Kan banyak tuh mahasiswa bidan yang pengen kalau lulus tuh asalnya pengen buka aja praktek gitu ya. Nah, gimana nih tipsnya? Buka praktek pertama kali yang pasti kita harus bergabung dengan organisasi karena kita berada di bawah naungan organisasi ya. Jadi pertama kali saya bergabung dengan organisasi IBI, Ikatan Bidan Indonesia, langsung di Cimahi karena saya langsung berada di Cimahi pada saat itu. Kemudian saya mencoba untuk magang terlebih dahulu ya di tempat-tempat praktek bidan-bidan senior untuk mencari pengalaman ya. Kalau baru lulus itu sepertinya langsung buka praktek juga mungkin untuk pengalaman masih kurang walaupun sudah kita tempuh selama 3 tahun. Jadi saya coba untuk belajar dulu bersama bidan-bidan senior. Saya juga banyak diajarkan oleh teman-teman kita yang sama di bidan di prodi kebidanan. Ada Ibu Rika, ada Ibu Karwati di sana. Saya juga banyak belajar, disupport juga oleh beliau-beliau untuk buka tempat praktek ini. Jadi setelah itu, setelah jadi anggota, kemudian kita coba untuk magang di bidan-bidan senior, mencari pengalaman. Kemudian kita mendaftar, membayar iuran, lalu kita urus surat izin praktek bidan. Berapa lama tuh? Untuk mengurus surat izin praktek bidan, saya mengurus nggak lama Bu. Nggak lama. Kalau kita selalu tertib administrasi dalam organisasi itu tidak lama. Untuk berapa lama baru saya mau mengurus SIPB itu saya kasih tahu waktu 1 sampai 2 tahun pada saat itu. Kayaknya waktu 1 tahun pertama saya diajarkan oleh senior-senior saya untuk mulai buka praktek dengan melakukan praktek-praktek yang normal ya, yang belum yang sampai ke tahap sekarang ini kan bidan bisa menolong yang misalnya memasang IUD misalnya, itu kan perlu pengalaman yang cukup banyak ya gitu. Nah itu biasanya di awal-awal belum saya terima dulu, saya baru sampai di tahap SIM TKB, kemudian PIL, pemeriksaan antenatal. Tahun kedua mulai mantep gitu ya, baru saya beranilah gitu untuk menolong persalinan, walaupun masih dengan biasanya kita kerjasama ya dengan teman sesama bidan gitu ya. Jadi nggak maksudnya tidak juga kita sendirian gitu kan, karena memang di undang-undangnya juga kita harus punya relasi gitu, mau kerjasama dan seperti itu. Oke, berarti tipsnya yang pertama ikut tandem dulu mungkin ya, ke yang lebih senior, bidan senior tuh untuk pengalaman. Yes. Itu kira-kira yang ininya berapa lama? Butuh ya istilahnya didampingi dulu. Oke, pada saat itu saya ambil waktu 1 tahun Bu. 1 tahun. 1 tahun pertama. Itu di klinik atau di rumah sakit?
di klinik praktek bidan juga, di bidan praktek mandiri. Jadi buat buka klinik bidan, Ya. ikut dulu praktek di bidan. Betul, betul. Sama, jadi liatin dulu ya. Betul. Pada saat itu saya ikut berpraktek itu di kliniknya Bunda Heri. Pada saat itu beliau menjadi ketua IBI Cimahi. Saya ikut di sana, setiap kali ada pasien saya dipanggil gitu. Kemudian saya belajar bagaimana menangani, misalnya saya suka konsulnya kepada Bu Rika atau Bu Parwati yang beliau tuh lebih daripada saya. Berarti itu tipsnya ya. Pertama sebelum buka, lihat dulu orang lain kayak gimana, ikut dulu prakteknya kayak gimana. Betul. Habis itu terus daftarin ke kita IBI. menjadi anggota IBI. Oh, kan sebagai anggota IBI ya. Iya. Kalau dalam kondisi sebagai mahasiswa pasti udah jadi anggota IBI. Belum, Bu. Anggota IBI itu bidan itu adalah kalau dia sudah lulus. Lulus sudah dulu, menyelesaikan. jadi anggota IBI. Betul. Baru kita belajar itu bukan belajar seperti kita di tempat kuliah ya, tapi lebih kepada pengalaman. Berarti langsung ya, langsung ke skill. Betul. Terus habis itu daftarin ke IBI. Pendaftarannya nih. Ini apa aja yang mesti disiapin? Pendaftaran IBI juga tadi didaftarin kan? Pasti betul. ada berkas dong. Betul, yang cukup mudah ya. Pada saat pertama kali saya daftar itu ada ijazah, STR ya, standar sih ya, KTP gitu. Sampai kita mendapatkan kartu tanda anggota IBI. Gitu. Kebetulan saat ini juga saya menjadi salah satu pengurus ranting, jadi saya juga terjun langsung bagaimana secara administratif bidan-bidan atau teman-teman yang baru lulus selalu mendaftarkan diri menjadi anggota. Nggak rumit Bu. Oke, berarti Itu masih syarat standar. Syaratnya standar ya. Betul. Itu berapa lama sampai surat izin keluar? Sampai surat izin keluar. Kalau dulu sih nggak nunggu lama Bu, 1 bulan saya sudah dapat surat izin praktek mandiri. Sekarang sepertinya lebih cepat lagi karena sudah online. Ya, sekarang sudah online. Lebih cepat ya? Betul. Tergantung kita. Pada saat kita mengurusnya cepat, mengurus dalam arti kata ini ada izin dari puskesmas, ada kita juga harus berkolaborasi dengan Posyandu, PAUD itu kan kita harus meminta tanda bukti bahwa kita bekerja sama dengan tempat-tempat tersebut. Tergantung kitanya. Jadi kalau ada anggota yang mau bikin SIPP juga ya seperti itu prosesnya. Selain itu apa lagi? Selain tadi persyaratannya tadi? Yang jelas tempat alat harus sesuai dengan protapnya. Karena nanti akan dikunjungi baik dari puskesmas maupun dari IBI-nya. Jadi surat izin udah keluar, berikutnya adalah sebelum visitasi. surat izin keluar kita udah divisitasi Bu. Sebelum surat izin keluar visitasi dulu. Betul. Habis itu baru kita layak, direkomendasikan. baru izin Iya betul. Kita layak lalu direkomendasikan tapi oleh simpel ya. IBI. Simpel Bu, simpel sekali. Tidak terlalu rumit. Yang rumit itu kalau kita tidak mau gitu ya. Memenuhi persyaratan atau protap yang sudah ada. Gimana teman-teman ya? Betul sekali. Jadi kalau teman-teman sudah lulus jadi bidan itu sebenarnya tidak rumit. Ya, tinggal kita mau belajar, ya kan? Kita mau ikut dalam organisasi. Kan di sana juga ada hak-hak dan kewajiban anggota organisasi. Kalau itu dipenuhi dengan baik, saya pikir nggak rumit sih. Awalnya juga saya adalah anggota baru, tidak langsung menjadi anggota atau tidak langsung memiliki SIPB gitu. Tapi semua proses terus dijalani. Terus selama tadi kan 2011 ya mulai berdiri. Sekarang berarti udah mau 10 tahun ya, hampir 10 tahun. Jadi selama perjalanan ada kasus-kasus yang paling berkesan? Ada, banyak ya. Apa tuh? Sampai kita harus merujuk. Nah ini juga menjadi tips juga ya pada saat kita dapat kasus. Kalau saya sarannya jangan mengandalkan diri sendiri, gitu. Ingat bahwa kembali ke dalam peraturan juga kita punya kolaborasi. Gitu. Itu pentingnya kolaborasi, gitu ya. Jadi sepertinya saya tidak, kalau saya flashback yang lama-lama cukup lama ya. Ini yang baru-baru ini aja, baru bulan Januari kemarin ada partus dengan plasenta, retensi plasenta ya, yang penanganannya harus dengan manual plasenta. Nah dalam kasus ini saya membutuhkan teman gitu kan ya. Saya menghubungi Ibu Bidan Parwati, lalu beliau datang, lalu kita bekerja sama dengan kesepakatan bersama untuk menolong pasien. Itu penting sekali. Tapi kerjasama itu perlu ya? Perlu sekali Bu. Jadi tadi saya bilang jangan mengandalkan diri sendiri gitu. Terus usahakan menolong sesuai dengan peraturannya gitu. Kalau memang kira-kira kita sudah tahu ini akan patologis ya, sebaiknya kita sudah prepare untuk merujuk pasien, tidak memaksakan diri untuk menolong gitu. Karena ingat ada 2 nyawa yang ada di dalam penanganan kita gitu. Jadi tidak nekat, tidak memaksakan diri gitu kan.
Kalau kira-kira memang oh ini patologis nih, kita harus kolaborasi, mungkin harus dirujuk harus dengan dokter, ya silahkan seperti itu. Yang dirimu tolong pasien-pasien tipe apa? Kalau saya lebih memilih sesuai dengan peraturan ya, yang aman-aman saja, yang fisiologis. Kalau sudah patologis lebih baik dirujuk saja, berkolaborasi dengan dokter di rumah sakit. Ini kebanyakan pasien yang datang nih menengah ke atas, menengah ke bawah. Kebetulan kita sudah menerima BPJS juga gitu ya. Jadi saya rata-rata sih kalau di daerah sini sekitar sini mungkin lebih menengah ke bawah ya. Gitu. Jadi untuk tarif juga kita menyesuaikan dengan keberadaan pasien seperti itu. Dalam 1 bulan rata-rata berapa pasien di tangan? Kalau yang partus kebetulan ya tadi ya, karena kita juga sambil bekerja gitu ya, paling kadang 2, 3 gitu. Kalau untuk KB standar lah ya, paling banyak paling sekitar 20 1 bulan paling banyak untuk saya yang bekerja di luar PMB ini gitu. Ini klinik buka berapa jam? Kalau yang saya cantumkan dari pagi jam 6 sampai jam 8 karena kita harus bekerja juga di luar, lalu sore dari jam 4 sore sampai jam 8 malam. Untuk partus 24 jam. Partus boleh ya? Boleh 24 jam. Ibu-ibu nih yang lagi pada hamil, jangan lupa datang sini ya, yang dekat-dekat atau yang jauh juga boleh ya? Iya, boleh. Oke, menarik tadi bicara tentang persyaratan. Tadi udah dipenuhi. Pernah ada nggak selama proses pendirian klinik ini mengalami hambatan atau aduh ternyata ini susah nih, ini kayaknya nggak usah deh, atau misalnya karena susah jadi udah deh nggak jadi birokrasi kalau maksudnya. Kalau untuk birokrasi saya bersyukur sekali belum pernah ya, jangan kalau bisa sih enggak lah ya. Tadi balik lagi kalau kita punya hubungan yang baik gitu ya, kita menjalankan sebagai anggota dalam sebuah organisasi, kewajiban-kewajibannya tentunya kita juga mendapatkan hak dari keanggotaan kita sebagai anggota organisasi. Jadi saya belum pernah merasakan kesulitan ya, baik dari bidan-bidan senior yang datang untuk menilai saya atau mungkin mereview tempat praktek saya selama ini. Yang saya rasakan masukan-masukan cukup baik, membangun dan justru memotivasi gitu. Jadi belum pernah. Nanti teman-teman mahasiswa, calon dosen nih yang mendirikan klinik kebidanan, jangan khawatir nanti dibantu sama. Boleh, mangga. Bantu ya. Banyak di prodi kebidanan itu hampir semua dosen itu memiliki tempat praktek. Jadi walaupun mereka kalau saya bilang itu termasuk kerja full time ya di kampus ya, karena dosen kebidanan di pagi hari kemudian lanjut di sore hari mereka tetap melakukan pelayanan. Bahkan untuk persalinan itu sepertinya semua dosen bidan itu 24 jam melayani persalinan. Jadi jangan khawatir dengan skill para dosen juga. Saya yakin dosen-dosen pun tidak mengajar tanpa praktek atau tanpa skill. Mereka pasti punya pengalaman yang mungkin lebih baik daripada saya, karena pengalaman menolong partus itu atau menangani pasien dengan keadaan fisiologis maupun patologis pasti dirasakan oleh hampir semua bidan yang praktek, baik itu pada bayinya maupun pada ibunya gitu ya. Dari mulai kita menangani bayi sampai kepada lansia yang menopause pun akan kita terima. Jadi jangan khawatir, saya yakin kalau dosen di Sikus Budi Luhur khususnya kebidanan pasti everything itu by practice, by experience gitu ya, di tempat prakteknya masing-masing. Ini nilai plus ya bagi teman-teman mahasiswa yang masuk di prodi kebidanan ya. Karena apa yang diajarkan ternyata apa yang ada di lapangan. Yes, betul. Jadi apa yang dosen-dosen ini alami itu yang disiarkan juga ya. Betul sekali. Ya, jadi kalau mengajar itu kan perlu cerita real ya, realita gitu ya. Jadi bukan kampus pandang. Jadi realita yang ada itu dibawa ke kelas untuk dijadikan bahan ajar buat mahasiswa. Bahkan mungkin kalau saya mungkin nanti sometimes ya dari sini ada yang berkunjung ke tempat praktek yang lain,
seperti di tempat perawat itu saya sudah lihat juga beliau termotivasi juga ya, beliau bikin seperti studio ini gitu ya untuk praktek anak-anak gitu, bagaimana mempraktek itu juga bisa berjalan karena ada pasien real jadinya yang bisa kita jadikan bahan video untuk mahasiswa gitu. Menarik banget. Tapi kita break dulu ya. Oke, balik lagi di podcast Kampus Hebat. Nah, tadi kita udah banyak bicara tentang syarat mendirikan klinik. Nah, sekarang nih apa kelebihan, kekurangan mendirikan klinik? Iya, kalau bicara kelebihan tentunya cukup banyak ya. Kelebihan untuk melatih skill tentunya ya. Kemudian seperti yang tadi saya katakan bahwa dengan praktek ini menjadi bahan untuk menambah khazanah juga dalam saya mengajar mahasiswa kebidanan gitu ya. Lebih banyak menghadapi kasus-kasus real. Jadi kalau di kelas itu bisa dijadikan bahan untuk membuat study case. Itu kelebihan buat saya tentunya gitu ya. Di sisi lain banyak lah kalau mahasiswa kebidanan lulus lalu pengen praktek itu pasti most gitu ya. Bidan tuh cukup most ya. Kemudian juga secara sosial dalam posisi yang cukup baik di masyarakat. Kemudian dari sisi apalagi sisi ekonomi jelas ya. Jelas menunjang ya. Banyak yang kalau ditanya juga kenapa pengen jadi bidan gitu ya, ingin menyelamatkan ibu dan bayi gitu ya. Jadi kalau cerita money oriented berarti nanti di belakang gitu ya. Itu juga menjadi sebuah kelebihan gitu. Cukup banyak manfaatnya. Kalau bicara kekurangan, sebenarnya mungkin bukan kekurangan ya, tetapi menjadi kendala juga saya pikir tidak banyak kendala selama tadi yang saya sampaikan kita ikutin ya, aturan-aturan itu tidak menjadi kendala, tidak dipersulit juga sebenarnya. Lebih ke masalah manajemen mungkin sepertinya, manajemen waktu ya kan, manajemen kita bagaimana kita mengatur, karena yang namanya praktek itu kan kita tidak bisa membatasi orang yang datang untuk datang periksa gitu ya. Jadi kita yang harus betul-betul disiplin dengan waktu. Kita juga tidak bisa membiarkan pasien menunggu lama, gitu ya. Dengan kesibukan kita, dengan urusan pribadi kita kan gitu. Karena kita sudah membuka komitmen untuk membuka pelayanan. Jadi nilai plusnya banyak ya? Banyak sekali. Jadi selain bisa buka praktek sini, terus juga bisa ngajar sambil ngajar ya? Betul sekali. Itu sudah saya lakoni cukup lama ya. Saya lulus sekitar tahun 2006 ya. Dari 2006 saya sudah mulai ikut-ikut praktek, saya juga sudah bekerja di Stikes Budi Luhur. Jadi sepertinya dua hal ini berjalan bareng dengan cukup baik sebenarnya. Jadi saling mendukung lah, gitu. Baik mengajar maupun menjadi bidan praktek mandiri. Aku pengen lihat apa aja nih kira-kira yang bisa disiapin kalau bikin klinik bidan. Boleh ya? Kalau bikin klinik ya sambil lihat-lihat. Ini saya jelasin. Itu buat tidur buat apa nih? Ini buat pemeriksaan antenatal. Jadi ini sebenarnya bisa diikuti karena ini cukup minim ya, cukup simple tempat saya ini. Mungkin belum sebagus tempat-tempat yang bidan-bidan senior atau yang sudah BPM murni yang menyiapkan kliniknya cukup ini. Jadi jangan khawatir. Jangan berpikir bahwa ingin buka praktek mandiri harus punya bednya sekian, ininya sekian, mungkin tidak harus seperti itu ya. Saya pikir kita cukup memenuhi standar minimal yang ada di protap gitu. Tapi ingat harus tetap standar ya. Oksigen harus ada. Jadi nggak mesti harus punya ruangan yang tiga tingkat dulu. Itulah yang menjadi masalah ya, kadang-kadang mahasiswa atau alumni yang baru lulus itu berpikir bahwa aduh butuh modal berapa nih gitu ya untuk membuka praktek misalnya begitu. Nah kalau saya menyiapkan alat partus itu sejak saya kuliah gitu. Kenapa? Karena berpikir dari sejak kuliah udah siapin mau ngapain. Betul sekali. Jadi saat kita kuliah itu kan kita butuh untuk praktis ya kan. Jadi saya sudah punya alat partusnya dari saat saya kuliah. Berarti salah satunya adalah ini bed. Alat bed, terus kemudian
standar Gimana ya? infus ini saya gunakan. Ya pasti kita butuhkan sometimes kalau kita dapat pasien partus dengan keadaan tiba-tiba darurat pada saat infarto, kita pakai. Kemudian sebenarnya syarat lebih banyaknya bisa dibaca ya di protap bukan praktek. Ini kurang lebih standar yang dibutuhkan ya. Sebenarnya ini belum termasuk yang baik lah ya maksudnya, tapi setidaknya memenuhi standar minimal praktek. Ya teman-teman bisa lihat ya di sini ruangannya, teman-teman nggak perlu khawatir. Saya butuh ruangan yang harus luas gitu ya, harus melihatnya harus harus nanti bikin bingung ya, jadinya pusing gitu. Aduh mau mulai aja modalnya udah yang penting mulai dulu ya, ada kemauan, menyiapkan standar minimal, ingat keselamatan pasien baik ibu maupun bayinya, jangan juga disepelekan gitu ya. Anda mau paling tidak meja bersalin ada ya. Kita boleh lihat ke dalam nggak? Mangga ibu. Oke, itu dari depan. Oke, ini bisa diceritain ruangan buat apa nih? Ini buat bersalin di sini bu. Oh, jadi kalau ada yang melahirin di sini ya. Kalau yang tadi hanya untuk pemeriksaan KB. Melahirkan di sini. Ya. Vaksin juga saya di sini, oksigen saya sediakan di sini. Ini buat tidur bayi. Buat bayi. Oke, teman-teman bisa lihat ya sini. Ada tempat tidur bayi, ada melahirkan di sini. Siapin oksigen juga kalau Iya, kalau tiba-tiba emergency. Vaksin ini. Ya, ini untuk menunggu. Jadi sebetulnya cukup ini juga ya, maksudnya kita nggak perlu banyak memakan tempat ya, cukuplah kalau awal-awal ya. Ini kan untuk pemula ya. Contoh untuk pemula yang saya berharap tidak berpikir aduh susah nih buka praktek, aduh modalnya harus sekian puluh juta gitu ya. Saya pengen kasih tahu ke teman-teman yang baru lulus untuk prepare dari sekarang itu tidak usah berpikir harus punya modal yang sekian puluh juta gitu ya. Jadi dengan Anda memulai sedikit-sedikit pun sebenarnya bisa. Tentunya dengan kita mengkomunikasikan kepada organisasi. Kuncinya itu ya, berani memulai. Betul, berani memulai dan kita harus dalam berorganisasi itu harus betul-betul kita kalau orang bilang seperti ya kita mengikuti lah gitu ya peraturan dari organisasi. Sambil duduk deh, lanjut lagi. Iya. Kan ini udah mau 11 tahun nih. Udah balik modal nggak? Udah balik modal berapa tahun tuh? Oh udah lama sekali ya. Sepertinya udah cukup lama lah kalau untuk bicara balik modal ya. Tadi saya bilang saya tidak menjadikan tempat praktek ini beban sebenarnya. Jadi pada saat saya membangun rumah, saya sudah menyiapkan sedikit ruangan untuk tempat praktek. Ini versi saya loh ya. Nanti kalau teman-teman mungkin punya impian-impian lain tempat-tempat prakteknya, silakan gitu ya. Yang jelas saya cuma mau mengajarkan bahwa memulai sesuatu itu tidak harus megah, tidak harus mahal gitu ya. Tetapi tetap harus memenuhi standar minimal. Gitu. Ini menarik sekali ya. Jadi dalam beberapa tahun udah mau ini ya. Terakhir nih kasih tips buat teman-teman mahasiswa calon bidan yang nanti akan lulus, yang pengen bikin klinik. Ya, saran saya untuk teman-teman bidan yang baru lulus ya sebagai dosen kebidanan, sebagai bidan praktek mandiri juga, saran saya jangan takut untuk memulai, jangan berpikir untuk sesuatu yang megah-megah dulu ya. Mulai saja, yang jelas jaga attitude terhadap organisasi, terhadap bidan-bidan senior. Saya yakin pasti akan diarahkan untuk menjadi bidan praktek mandiri yang sukses. Oh ya, satu lagi jangan lupa, saat ini bidan delima menjadi ikon utama bidan ya. Jadi menjadi bidan delima juga menjadi nilai plus buat kita. Anda yang sudah lulus, siapkan diri Anda untuk menjadi bidan berstandar bidan delima. Wow. Oke, teman-teman, ini cukup menarik ya. Sebenarnya pengen banyak ngobrol yang lebih ini lagi, tapi mungkin nanti kita atur lagi ya, ketemu lagi. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat mahasiswa semua, buat calon-calon bidan juga. Jangan pernah takut untuk mendirikan klinik bidan karena semuanya butuh proses. Sampai ketemu di Kampus Hebat Podcast berikutnya. Salam.